kami mendapatkan biaya adalah dari tiket masuk, by ticketing. Nah, ticketing ini kalau untuk turis mancanegara kita charge dia 100.000, include museum and dance. Nah, kalau untuk lokal kita charge 50 untuk museum and dance. Tapi kalau misalnya hanya museum aja, museum itu untuk lokal 10.000 dan untuk internasional 20.000. Nah, sebenarnya dengan tiketing yang 100.000 juga nggak mencukupi buat kami untuk memaintain ini semua, sebab kami menggunakan SDM lokal ya, supaya untuk dancer, untuk musician, sebab itu live show. Dan kos biaya yang kami keluarkan selama 1 bulan adalah 30 juta 1 bulan. So kalau misalnya tamunya 1, tetap harus kita perform. Jadi tidak terbatas harus banyak dulu baru perform. Jadi 1 bulan itu mereka hadir. Pegawai kita yang dancer dan musician itu tetap hadir. SDM di sini yang mereka juga butuh makan, begitu kan. Nah, lalu saya pikir jalan satu-satunya jika low season kita kekurangan dana, kami pinjam ke koperasi desa. Nah, begitu high season ada dana terkumpul. Nah, itulah untuk membayar kembali ke pinjaman yang kami pinjam dari koperasi. Nah, terakhir berhenti itu ya pada waktu COVID. Akhirnya kami tidak tega memberhentikan karyawan. Tapi karena COVID, mau tidak mau ada alasan kami untuk untuk memberhentikan mereka, merumahkan mereka, karena kita juga sudah tidak mampu lagi, dari mana tutup semua ya, objek wisata semua tutup, sehingga dan mereka mengerti untuk itu. Jadi seperti itulah berulang terus. Kalau high season simpan, nah kalau low season pinjam lagi dari kekurangannya, pinjam lagi dari koperasi desa. Nah, ada satu perahu itu tumbang. Kita baru rehab. Kita pinjam dana dari koperasi 100 juta. 2 bulan kemudian kita nggak tahu, itu namanya naas, tumbang pohon beringin, lalu menghancurkan yang sudah kita rehab ini. Nah, ya sudah, begitulah seperti itu. Bagaimana kami berusaha untuk mempertahankan, memajukan, dan ada sih dari Pemkab ada bantu kami 2015 hibah, tapi ya tidak mencukupi, tapi kami tetap menjalankan apa yang penting dulu. Kami revitalisasi apa yang penting untuk mempertahankan rumah-rumah adat Batak yang ada itu, karena aset ini bukannya murah ya. Ada begitu aset barang-barangnya, koleksi, begitu juga dengan aset rumah Bataknya, semuanya itu tidak ternilai. Saya mau mengangkat nama beliau, jujur, karena dia mertua saya. Saya pikir mungkin orang lokal tidak mengerti museum ya. Saya kasih tunjuk ini foto semuanya, saya ceritakan semuanya. Tapi ternyata ya tetap melewati, mereka nggak pernah hadir di sini. Nah, lalu saya ketemu dengan Pak Joshua, saya audiensi dengan teman-teman, salah satunya Aji Notonegoro dan Felicia Sitanggang. Lalu saya menyampaikan kepada Pak Joshua, Pak, ini kita punya museum. Founder museum itu adalah anggota Polri juga pada masa lalu, saya bilang gitu kan. Saya ceritakan kepada Pak Joshua, bawalah Pak tamu-tamu Polri untuk hadir di sini, paling tidak ada yang bisa diangkat dari tempat ini gitu ya, karena sama-sama satu korps gitu. Saya pikir begitu, karena saya pikir ya belum tentu ada orang yang seperti mertua kami ini yang mempunyai pandangan pada masa lalu
bayangin 50 tahun 71 museum itu dia bangun gitu ya. Saya pikir itu bukan hal mudah. Nah, hari ini Pak Joshua mengapresiasi dan membawa kalian kemari, itu sudah merupakan hal yang luar biasa ya buat kami keluarga sebagai pewaris. Itu nggak bisa saya di atas terima kasih saya nggak tahu bilang apa lagi. Ya Tuhan yang membalaskan semuanya kepada Pak Joshua juga, begitu juga dengan dari Polri ya, Bapak Kapolda, Polri juga gitu yang meluangkan waktunya untuk hadir di sini untuk mengangkat kembali bahwa ada nih dari seorang anggota dari Polri pada masa lalu yang telah memberikan menyumbangkan sesuatu buat pariwisata. Itu hal yang luar biasa loh buat saya. Karena ini merupakan salah satu super prioritas ya dari Polri juga ya, Bapak Kapolri, untuk destinasi wisata. Ini itu salah satu program dari Bapak Presiden juga ya. Jadi kami mengharapkan sekali, bantu Pak kami, dukung kami untuk bisa maju.